Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa etika komunikasi. Yang pertama yaitu etika komunikasi dengan orang tua. Etika komunikasi dengan orang tua ada juga beberapa poin. Yang pertama yaitu gunakan bahasa tubuh yang baik. Komunikasi nonverbal sama pentingnya dengan komunikasi verbal. Saat berbicara atau mendengarkan, perhatikan nada suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajahmu sendiri. Jangan berteriak, berbicara terlalu lambat, atau menggunakan bahasa tubuh yang terkesan mengisyaratkan kamu sedang bosan atau tidak tertarik. Kemudian yang kedua yaitu turunkan nada bicara. Merendahkan nada bicara bukan berarti kamu harus mengecilkan suara. Pahami bahwa komunikasi berubah seiring bertambahnya usia. Jika orang dewasa yang lebih tua mengalami kesulitan mendengar, melihat, atau mengingat detail, bersabarlah dan dengarkan. Tetap tenang dan bicaralah dengan lembut dan tanpa basa-basi. Kemudian yang ketiga, gunakan kata dan kalimat yang sederhana. Menyederhanakan informasi dan berbicara dengan cara yang mudah dipahami adalah salah satu cara terbaik untuk berbicara pada orang yang lebih tua. Jangan menggunakan istilah yang banyak orang tidak tahu. Pastikan kamu menggunakan kata dan kalimat yang membuat lawan bicara akrab dan nyaman. Kemudian yang keempat, tertawa kecil. Meskipun lawan bicaramu lebih tua, terkadang mereka juga tidak menyukai obrolan yang terlalu kaku. Oleh karena itu, di beberapa kesempatan, cobalah sesekali tertawa kecil untuk meringankan percakapan. Selain itu, tawa kecil juga akan meredakan ketegangan dan membangun kedekatan. Kemudian yang kelima yaitu panggilan sopan. Berbicara dengan sopan sebenarnya adalah teknik komunikasi dengan orang-orang di segala usia. Jika lawan bicaramu lebih tua, maka gunakanlah panggilan yang sopan seperti penggunaan kata saya untuk diri sendiri dan kata bapak atau ibu untuk lawan bicara. Kemudian etika selanjutnya yaitu tentang etika komunikasi dengan dosen. Etika komunikasi dosen juga memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu menghubungi dosen di jam kerja. Terkadang kita tidak memperhatikan waktu ketika menghubungi dosen. Seringkali menghubungi dosen saat sebelum jam kerja atau bahkan lewat jam kerja. Maka dari itu, perhatikan hal tersebut agar tahu menghubungi di hari dan jam kerja yang sesuai. Umumnya pada hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian poin yang kedua yaitu menggunakan atau memakai bahasa yang sopan. Gunakanlah bahasa Indonesia yang sopan dan baik agar bisa dipahami dan tidak perlu disingkat-singkat. Jangan lupa untuk menyertakan salam pembuka seperti Assalamualaikum, selamat pagi, siang, atau sore. Kemudian poin yang ketiga yaitu memperkenalkan diri Anda atau diri kita sebagai mahasiswa. Sebelum menyampaikan maksud dan tujuan kita menghubungi dosen, sertakan nama jelas, kelas, atau nama program studi apa. Hal itu akan memudahkan dosen untuk menjawab pertanyaan kita, karena bisa jadi dosen yang mengajar lebih dari satu mata kuliah. Kemudian poin yang keempat yaitu menyampaikan pertanyaan secara jelas dan ringkas. Jangan menuliskan pesan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Langsung saja ke poin yang jelas dan ringkas agar bisa mengetahui maksud dan tujuan dari pertanyaan kita kepada dosen. Kemudian poin yang kelima yaitu jangan mengirim pesan berulang secara terus-menerus. Jangan mengirimkan pesan berulang secara terus-menerus ketika beberapa saat belum dijawab oleh dosen. Belajar untuk dapat memperkirakan waktu dan tepat mengembangkan positif jika pesan kalian tidak dibalas dalam waktu yang sama. Jika tidak dibalas dalam waktu yang lama, Anda boleh mengirimkan pesan ulang namun dengan jeda dan waktu yang tepat, serta tetap memperhatikan tata bahasa yang baik dan sopan. Etika selanjutnya yaitu tentang etika komunikasi dengan teman sebaya.
Etika komunikasi dengan teman sebaya juga memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu belajar menghargai. Pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Poin yang kedua yaitu jangan sombong. Sifat sombong tidak akan menjadi cara bergaul yang baik dengan teman sebaya, karena sifat sombong akan menghalang tentang bagaimana kita bergaul dengan teman sebaya, dan kita juga akan dijauhi oleh teman sebaya kita. Poin yang ketiga yaitu belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati, begitupun dengan teman kita. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Poin yang keempat yaitu mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Dengan menerapkan etika keempat ini, maka kita akan menciptakan suasana pergaulan yang baik dan saling menghormati, saling menghargai, dan mengembangkan sikap kekeluargaan di antara sesama teman sebaya. Poin yang kelima yaitu mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur mereka, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Ini bukti kepada teman kita bahwa kita sangat memperhatikan dan peduli kepada mereka dan sangat bangga terhadap pencapaian apa yang dicapai selama ini. Ya, baik, itu sedikit penjelasan mengenai tentang berbagai etika komunikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.